Aku pengen memprioritaskan karir dulu dan mungkin aku tidak terfikirkan untuk mempunyai hubungan terlebih dahulu sebelum nanti memang fokus untuk menikah. Jadi paling untuk saat ini jawabanku seperti itu dulu aja. Oke, kalau rencana Nuka di 2026, Hmm. rencana Nuka dengan Sinan Nikah di 2026. Oke, untuk rencananya Nuka sendiri pastinya akan selalu tetap memperkenalkan album Binoya ini karena memang ada 5 lagu baru di dalamnya, jadi PR-nya akan jauh lebih besar. Tapi aku sangat-sangat tidak sabar untuk menunggu reaksi teman-teman dan juga bisa hadir. Aku berharap bisa hadir di beberapa kota di mana mereka bisa mendengarkan langsung lagu-lagunya. Dan untuk Senandika, karena kita masing-masing saat ini ada hal yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi kayak berharapnya kalau misalkan nanti suatu saat bisa udah pada ngumpul lagi, kita bisa ada satu karya baru lagi. Yang penting kita tetap berusaha untuk berkarya baru gitu. Nah, ini kan udah menjelang tahun baru. Ya. Kalau tahun baru sendiri kamu ada job nggak sih? Atau kalau nggak ada rutinitas apa yang kamu lakukan di tahun baru? Kalau untuk tahun baru sih sepertinya untuk manggung belum ada. Cuman karena aku sudah merencanakan di akhir tahun ini mau ngapain, jadi kayak aku ngerasa mungkin saat ini aku pengen menikmati hari-hari sebagai manusia seperti eh, sewajarnya gitu. Jadi kayak aku pengen menikmati waktu bersama keluarga dulu, terus juga benar-benar eh, menikmati hasil dari kerja keras untuk album ini. Karena sebelumnya juga kemarin sempat ke Bandung juga untuk memperkenalkan album ini. Dan aku berharap di tahun depan nanti bisa memulai perjalanan yang lebih baik lagi gitu. Berarti tahun baru pulang ke Solo. Enggak, tahun baru yang Solo ke sini gitu. Oke. Ini rencananya nanti mau barbekyuan atau apa mungkin di sini? Aku sih pengen. Jadi setiap tahun baru tuh aku berharap kita bisa sedikit apa kayak begadang lah ya. Cuman yang terjadi biasanya kita tidur lebih awal. Jadi memang mungkin rencana tahun baru sih ya mungkin jalan-jalan santai aja. Karena kan di Jakarta sepertinya aku harap tidak terlalu ramai ya. Jadi kayak tapi nggak tahu juga sih. Gitu. Berarti keluarga full semua ke sini ya? Ya untuk keluarga yang intinya dari Solo pada ke Jakarta semua gitu. Itu berapa lama? Apanya itu? Maksudnya ke sini quality time sama keluarga di sini mungkin gimana? Mungkin seminggu, kurang lebih seminggu sih. Ya ada seminggu ya. Soal kamu penampilan baru kamu nih, Ya, berewokan nih. yap. Kenapa sih kamu sekarang berewokan Hmm. suka? Sebenarnya emang ada rencana menumbuhkan brewok ini memang dari umur 20-an. Jadi kayak aku kan sekarang 23 dan ada rencana itu sebenarnya aku mau pakai brewok di 25 tahun. Cuman karena eh, pas pembuatan album ini aku mikir gimana caranya bisa memberikan sesuatu yang berbeda baik secara musik atau looks-nya. Pada saat itu aku awalnya mikir apa aku mau warnain rambut ya, cuman kayaknya itu perawatannya cukup ekstra dan aku belum pernah kan, jadi kayak agak sedikit ragu-ragu. Dan akhirnya karena si brewok ini memang sudah genetik, jadi kayak aku coba tumbuh, terus juga akhirnya meskipun banyak yang cukup kaget, cuman ya udah gitu. Tapi aku suka dengan style saat ini gitu. Ya, Nuka dapat inspirasi dari mana sih buat bikin brewok? Ada banyak lagi. Aku tapi inspirasinya tuh kadang enggak sih, seringnya dari luar. Jadi salah duanya adalah satu ada Zayn Malik, itu dia. Terus juga salah satu lagi ada dia aktor dari Hollywood, namanya tuh kalau nggak salah Jake Gyllenhaal. Ya itu memang mereka salah satu role model untuk penampilan si brewok ini gitu. Proses nunggu ini berapa lama tuh, Nuka? eh Cepat lagi. Aku tiap kali kayak shaving bersih gitu 2 hari sekali itu udah mulai muncul lagi. Jadi memang secepat itu. Dan ya karena mungkin sudah bawaan apa genetika, jadi kayak ya mau nggak mau harus aku rawat aja gitu. Komentar Hmm. fans nih tentang brewok mungkin seperti itu. eh itu mungkin awal-awal banget tuh pasti banyak yang nggak banyak sih. Ada yang suka dan ada yang kayak prefer untuk clean look gitu. Jadi Kontra lah. ya pro kontra biasalah. Tapi karena eh pasti mereka
yang aku ingin tekankan adalah mereka bisa mendengarkan lagunya pure dengan lagu aja. Jadi nggak yang harus menentukan aku harus seperti apa banget gitu. Karena juga menurut aku selama looks-nya itu nyaman dan tidak merugikan orang lain ya tidak masalah gitu. Lebih pede nggak sih dengan dulu sekarang? Jujur lebih pede sih, maksudnya kalau kalau clean pun aku pede, kalau brewok pun aku pede pada awalnya meskipun aku ngerasa kayak cocok gak ya, terus tapi pas setelah dilihat-lihat sih cocok-cocok aja gitu. Jadi kayak oke, akan dipakai. Kalau tahun depan ada resolusi untuk berpasangan nggak sih? Wow. Hah, tidak ada yang tahu. Kalau aku mungkin, kalau aku untuk saat ini jawabanku adalah aku pengen memprioritaskan karir dulu dan mungkin aku tidak terfikirkan untuk mempunyai hubungan terlebih dahulu sebelum nanti memang fokus untuk menikah. Jadi paling untuk saat ini jawabanku seperti itu dulu aja. Oke, untuk album Yonaya lagi, Ya. target album Yonaya kemarin gimana sih? Apa banyak yang suka lagu-lagu Nuka yang ada di album ini? Jadi sebenarnya pada saat pembuatan album itu memang ada beberapa lagu yang dijadikan apa ya? Dijadikan poin penting gitu. Maksudnya kayak oh lagu ini kira-kira akan relate banget dengan banyak orang. Lagu ini akan menjadi salah satu lagu yang paling dinantikan gitu. Cuman yang aku sukanya adalah kadang kalau kita melempar sesuatu ke pasaran tuh kita nggak tahu mana yang akan laku paling banyak nantinya, dan itu juga terjadi baru-baru ini. Ada salah satu lagu yang memang jadi untuk semua lagu di Yunoya itu aku suka dan benar-benar fokus 100% semua untuk pembuatannya. Cuman ada satu lagu yang eh, aku tidak mengira akan sangat cepat untuk disukai oleh masyarakat, terutama beberapa ada yang dari Malaysia. Jadi itu adalah salah satu poin yang cukup baik untuk pembuka album perdana ini gitu. Tanya ke Indonesian Idol akan mulai lagi nih. Ya, ha. Tanggapan kamu nih tentang Anang gak jadi judul lagi nih, kan ada pro dan kontra dan ada yang menyayangkan karena Anang kan udah legend banget di Ha, Indonesian Idol. ha. Gimana tanggapan kamu sebagai Eh, hmm. Kalau aku paling bisa memberikan jawabannya berdasarkan asumsi dulu, karena kan pasti itu sudah menjadi bahan diskusi atau discuss dari timnya juga kan. Cuman memang Om Anang adalah salah satu bisa dibilang icon lah di Indonesian Idol gitu. Pasti kan dengan komentar-komentar yang memang fakta dan cukup kritis. Cuman setelah dilihat lagi kayaknya untuk line up juri tahun ini menurut aku malah cukup menarik, karena kan maksudnya mungkin di satu sisi yang suka dengan idol mereka akan bertanya kenapa nggak ada Om Anang gitu. Cuman di satu sisi lagi dengan adanya Vincent Rompis kalau nggak salah ya, terus ada Reza Arab, ada Sal Priadi, ada Raisa juga, itu menurut aku menjadi salah satu color baru untuk Indonesian Idol, dan berharapnya banyak juri yang baru bisa lebih bisa lebih menarik aja ke depannya gitu. ya, kalau sosok Anang sendiri nih di mata Nuka waktu jadi juri seperti apa sih? Bisa dibilang salah satu juri dengan komentar yang cukup kritis dalam artian pada saat itu ya, menurut aku cukup melatih untuk kekuatan mental peserta di atas panggung, karena suka tidak suka, terima atau tidak terima, itu cukup membantu karena setelah itu mental kita semua terbangun gitu ya. Jadi ya menurut aku salah satu sosok yang krusial di Indonesian Idol gitu. Kalau komen Mas Anang sendiri waktu atau kamu nih yang masih teringat sampai sekarang apa sih, dan waktu kapan? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Jadi waktu itu soalnya karena kita di atas panggung kan, jadi ya mau nggak mau harus eh, Mas Anang. Itu kan jadi mau nggak mau ya kita mendengarkan. Tapi kalau aku nggak terlalu mengingat overall sih, maksudnya kayak dari juri-juri yang emang emang nggak terlalu, karena kan juga ada gugup. Jadi kayak aku nggak bisa menelaah semua perkataannya gitu jadi. kira-kira nanti bagaimana nih Indonesian Idol tanpa Mas Anang terakhir? Wah. Untuk posisi juri yang sekarang. eh, apa ya? Pokoknya ada atau tidak adanya juri-juri tertentu menurut aku
berhasil atau tidak berhasilnya ya tergantung pesertanya, tergantung tergantung kemampuannya, dan juga pasti kan yang dicari pasti penyanyi-penyanyi yang memang punya bakat, benar-benar pure bakat. Jadi aku berharap teman-teman yang mengikuti Indonesian Idol semuanya bisa menemukan jati dirinya setelah di sana, dan semoga bisa terus terus menambah color baru di dunia musik Indonesia ini. Dan apalagi sekilas aku sempat melihat banyak kontestan dari teman-teman dari timur, dan semoga berharap lebih banyak lagi orang yang bisa ikutan dan bisa memberikan warna baru di industri musik ini. Itu sih. Oke, sip. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Aman. Terima kasih Kak Fajar. Makasih juga. Halo, aku Noka mau mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semuanya. Semoga di tahun yang baru ini segala resolusi yang belum terjadi bisa terjadi, dan segala impian yang belum terwujud bisa segera terwujud. Amin. Happy New Year. Kemudian